Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa salla aw adlima aw udlama aw ajala insana. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bulan suci Ramadan, dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena tidak semua orang-orang mukmin diberikan nikmat untuk bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tahun lalu atau tahun ini masih diberikan kesempatan hidup, tetapi sebelum Ramadan Allah Subhanahu wa taala panggil mereka sehingga tidak sempat bertemu dengan Ramadan. Maka mari kita jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, semua kita jadikan sebagai kesempatan emas bagi kita semua untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita, untuk para jamaah yang hadir di ruangan ini, di Masjid Al-Hidayah yang diberkahi oleh Allah, dan juga di ruangan Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kita bacakan surat Al-Fatihah juga untuk kemudahan pembangunan masjid kita ini. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita bacakan dan doa-doa yang kita panjatkan di subuh ini, di mana para malaikat yang membagikan rezeki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat doa-doa kita, untuk mencatat infak-infak kita. Semoga pembangunan masjid ini bisa segera terwujud dengan izin dan pertolongan Allah. Ala hadiniyah wal bunyatin suara al-Fatihah. Ya Allah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab infak para sahabat, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini merupakan perkara yang istimewa, karena di bulan suci Ramadan infak ini termasuk perkara sunnah yang diperintahkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan ketika malaikat Jibril datang menyimak murajaah hafalan Rasulullah SAW, maka di situ Rasulullah SAW bersedekah, dan sedekah Rasulullah itu digambarkan seperti rih al-mursalah, angin yang bertiup kencang, angin yang berhembus saking luar biasanya. Itulah gambaran yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang hadis Ali fi majara bain Umar radhiyallahu anhu wa nasi fi fadli Malik. Jadi hadis terkait dengan Ali, ya, dan apa yang terjadi antara Ali dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hal ini terkait dengan kelebihan harta yang dimiliki, dan dalam kasus ini lebih khusus yaitu terkait dengan seorang kepala negara yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita membahas kitab ini, sedikit pengantar yang ingin Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang khalifah yang kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, kita sudah sering sampaikan di majelis ini, ada perbedaan antara seorang khalifah, kepala negara dalam hal ini, dengan ajir. Kalau dalam bahasa fikih, ajir itu adalah orang yang berstatus sebagai, dalam tanda petik, melakukan akad ijarah. Kalau bahasa kasarnya statusnya sebagai karyawan. Akad ijarah itu artinya seorang ajir atau buruh atau karyawan, dia memberikan jasa, kemudian dengan jasa yang diberikan itu dia dibayar, maka bayarannya disebut ujrah. Nah, seorang kepala negara dalam pandangan fikih Islam itu statusnya bukan menjadi ajir bagi rakyat. Yang mengangkat kepala negara itu adalah rakyat. Tetapi seorang kepala negara itu bukanlah statusnya menjadi ajir. Oleh karena itu, melalui pembahasan dalam kitab Hadis Sahadah, kita sudah pernah sampaikan bagaimana Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Abu Bakar itu di hari pertama itu masih berpikir bagaimana mencari nafkah sendiri. Abu Bakar masih jualan di pasar. Masih ingat riwayat yang pernah kita sampaikan. Sampai kemudian akhirnya diingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Anda sekarang adalah seorang khalifah, kepala negara, mengurusi urusan umat, mengurusi urusan agama ini. Jadi Anda jangan disibukkan dengan urusan yang lain. Terus kemudian Abu Bakar bertanya, terus bagaimana dengan kehidupan keluargaku? Dari mana nafkahnya? Maka Umar bin Khattab ketika itu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka itu adalah tanggung jawab Baitul Mal yang akan menyelesaikan apa yang menjadi hak keluarga. Oleh karena itu, sejak saat itulah maka Abu Bakar kemudian tidak lagi berdagang di pasar. Abu Bakar tidak lagi berpikir mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, karena jabatan yang diembannya itu mengharuskan Abu Bakar untuk tafarruq, untuk fokus. Nah, karena itu pertanyaannya kemudian, berapa besaran gajinya? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan, berapa besaran gajinya? Atau berapa besaran, kalau dalam hal ini lebih tepat tidak disebut gaji, karena ini bukan gaji. Karena ini dalam fikih kemudian disebut dengan ta'wid. Ta'wid itu adalah kompensasi. Karena kepala negara ini dia mengurus urusan umat, mengurus urusan kaum muslimin, mengurus urusan agama ini, dan dia bukan karyawannya rakyat, dia bukan buruhnya rakyat, tetapi akad antara rakyat dengan khalifah ini adalah apa yang kemudian disebut dengan akdul bai'ah, akdul muradhah, akad bai'at atau akad sukarela, di mana umat memberikan kekuasaan pada dia untuk menjalankan hukum Allah. Antara yang berakad ini sama-sama rela, itu namanya akdul muradhah. Jadi dia boleh ada dipaksa, rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih dia, dia juga tidak boleh dipaksa untuk menerima itu. Nah, itu namanya akad.
Nah, dalam hal ini status hubungan tadi itu bukan hubungan antara buruh dengan majikan. Oleh karena itu, kemudian diambilkanlah takwilnya tadi, kompensasinya tadi dari Baitul Mal secukupnya. Sehingga di dalam riwayat-riwayat yang sudah kita pelajari, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq pada saat wafat itu belum menyampaikan wasiat tentang apa? Tentang kelebihan. Jadi kalau ada misalnya uniform seragamnya termasuk gentong yang dipakai untuk mandi, kemudian ada berapa dinar atau dirham, itu semua diwasiatkan, ini bukan milikku, ini adalah milik Baitul Mal, kembalikan kepada Baitul Mal. Masya Allah. Seperti itu. Ini gambaran tentang bagaimana ketakwaan mereka. Jadi jangan membayangkan khalifah ketika itu korupsi. Jangan membayangkan khalifah ketika itu mereka mengambil harta Baitul Mal. Mereka punya kelebihan saja, mereka kembalikan. Apa yang mereka ambil itu secukupnya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini nanti yang kemudian juga diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu, ini juga bagian dari sunnah, bagian dari tuntunan. Yang tuntunan ini hari ini hilang dari kehidupan umat kita. Hari ini hilang tuntunan ini dari umat kita. Umat kita tidak punya bayangan seperti itu. Sehingga yang terjadi ketika menjadi pejabat itu aji mumpung menjadi pejabat. Ya. Dan kalau kita lihat hari ini korupsinya sangat brutal. Ya, korupsinya sangat brutal. Ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran yang diajarkan oleh para khalifah mengganti Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang lain yang juga nanti diwariskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini juga penting untuk Al-Fakir sampaikan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan seperti ini, Umar radhiyallahu anhu menghidupkan masjid-masjid. Zaman itu belum ada listrik. Tapi bagaimana caranya Umar menjadikan masjid itu tidak gelap? Maka di masjid itu diberi penerangan, lampu-lampu. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut qanatil. Ya. Jadi ada lampu-lampu yang dipasang di masjid, dalam hal ini Masjid Nabawi dipasang, dan di situ kemudian di malam hari ketika masjid itu diterangi dengan orang berdatangan karena masjidnya terang, kemudian tidak hanya mereka berdatangan di masjid, Umar bin Khattab kemudian punya inisiatif. Kalau mereka dibiarkan sholat sendiri-sendiri, maka ya ada yang macam-macam, ya, caranya macam-macam. Maka supaya mereka bisa khusyuk, bisa kompak, bisa ada roh jamaahnya tadi itu, Umar kemudian berinisiatif bagaimana kemudian mereka ini dikumpulkan biar tidak berserakan dalam tanda petik dalam sholat di masjid tadi, biar tidak sendiri-sendiri, biar seragam, biar kompak. Maka kemudian sejak saat itu Umar sampaikan kepada mereka agar mendirikan qiyam Ramadan atau yang disebut dengan sholat tarawih, dan itulah sejarah yang dicatat kemudian di dalam sejarah sampai hari ini. Umar bin Khattab adalah seorang kepala negara yang menetapkan kebijakan sholat tarawih berjamaah. Itu kebijakan Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar belum ada. Zaman Rasulullah SAW kebijakan itu juga belum ada. Rasulullah melakukan tapi tidak continue. Dan ini yang dipakai oleh Umar sebagai alasan. Termasuk kalau kita membaca dalam riwayat bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat tahajud
Dan kemudian di belakangnya itu ada satu riwayat dengan Ibnu Abbas, ya, pada saat di rumahnya Maimunah. Kemudian di dalam riwayat yang lain itu di belakangnya adalah Anas bin Malik. Ini yang juga dipakai dasar oleh sebagian fuqaha. Nah, ini yang termasuk diantaranya kita terapkan di pesantren. Jadi sholat tahajud berjamaah. Kenapa? Karena di balik sholat tahajud berjamaah, di balik sholat tarawih berjamaah itu ada edukasi. Edukasi tentang apa? Edukasi tentang bagaimana mereka melaksanakan ibadah sunnah tadi itu dengan lebih baik. Boleh saja kita melaksanakan ibadah sunnah sendiri-sendiri, boleh. Tetapi kadang-kadang ada orang yang malas. Ketika orang yang malas ini, dia butuh treatment, dia butuh suasana, dia butuh lingkungan, dia butuh sesuatu yang mengkondisikan. Maka suasana, treatment, lingkungan, dan sesuatu yang mengkondisikan tadi itu bisa menarik dia untuk kemudian bisa menjalankan ibadah tadi itu. Ya, kalau di pesantren, anak-anak, ya, itu kita dalam tanda petik itu kita paksa mereka supaya bangun. Jam 2 malam kita paksa mereka supaya bangun. Qiyamul Lail. Itu untuk membangun habit. Karena orang itu untuk menjalankan ketaatan awalnya harus dipaksa. Karena manusia itu sifatnya suka kepada hawa nafsu ingin leha-leha. Itu sifat hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita itu ingin santai, ingin leha-leha, maka sifat hawa nafsu tidak akan mau melakukan ketaatan kecuali kalau hawa nafsu itu kita paksa. Itu pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi kemudian? Muncul perdebatan. Kan Rasulullah nggak pernah melakukan ini dan sebagainya. Sampai ada kalimat yang sangat populer keluar dari lisannya Umar ketika itu. Apa kata Umar bin Khattab? Fala ni'mal bid'atu hadhi. Maka sungguh bid'ah yang paling baik itu adalah bid'ah ini. Apa bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ini? Tentu bukan bid'ah dalam pengertian bid'ah yang dhalalah, dalam pengertian bid'ah yang sayyi'ah. Tidak. Ini adalah bid'ah hasanah. Apa yang dimaksud bid'ah oleh Umar di sini? Bid'ah dalam pengertian bahasa. Itu dijelaskan oleh Al-Allam Al-Hafidh Al-Mutafannin, ya, Al-Humari di dalam kitabnya Al-Mawsu' Al-Humari. Oleh karena itu, para jamaah sekalian dimulakan bahwa apa yang kemudian terjadi? Umar bin Khattab kemudian memberikan komando kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nabawi pada waktu itu untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan malam itu adalah malam pertama di mana sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil membuat kebijakan baru, berhasil melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu itu menjadi tradisi sampai hari ini. Ya. Maka ketika Umar bin Khattab sudah wafat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keliling kota Madinah di malam Ramadan di setiap masjid, karena mereka mengikuti sunnahnya Masjid Nabawi tadi. Maka penerangan diterangi di situ. Setiap masjid tadi ada penerangan. Masjid itu kemudian dihidupkan dengan membaca Al-Quran. Di masjid itu kemudian dihidupkan dengan salat tarawih. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, ini kata-kata Sayyidina Ali, mendoakan kepada Khattab, "Nawwarallahu laka ya Ibn al-Khattab fi qabrika." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan kepadamu, wahai Ibn al-Khattab, fi qabrika, di kubur, kama nawwarta masajid Allah, sebagaimana engkau telah menerangi masjid-masjidnya Allah, kama nawwarta buyut Allah, sebagaimana engkau telah menerangi rumah-rumahnya Allah. Itu doa ahli. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah,
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bayangkanlah, sekarang bayangkan ketika Bapak Ibu sendiri, ketika Bapak Ibu sekarang sholat berjamaah, ketika Bapak Ibu sekarang masih hidup di masjid seperti ini, ada banyak teman. Bayangkanlah suatu ketika kita di dalam kubur sendirian. Ya, bayangkanlah kita di dalam kubur sendirian, gak ada yang menemani. Yang menemani itu tinggal amal kita. Gak ada penerangan, yang menerangi itu tinggal amal-amal kita. Maka apa dikatakan Sayyidina Ali itu merupakan sesuatu yang memberikan gambaran kepada kita betapa kita butuh amal-amal seperti Umar bin Khattab tadi. Dan inilah yang kemudian menjadikan amal Umar bin Khattab, kebijakan Umar bin Khattab sebagai kepala negara tadi luar biasa. Luar biasa. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu ajriha." Kalau ada orang yang melakukan sunnah, tuntunan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Coba bayangkan, di seluruh dunia jumlah umat Islam hari ini lebih dari 1,5 miliar. Setiap Ramadan sebulan mereka menjalankan salat tarawih berjamaah. Saudara sekalian, bayangkan pahala salat tarawih berjamaah itu selain kembali kepada orang yang menjalankan ngalir pada umat Muhammad. Bayangkan kalau itu adalah kita. Bayangkan kalau itu adalah kita. Jadi kalau amal kita sudah tidak ada. Kita sudah dalam kubur, kita sendiri yang dikubur. Tapi pahala itu masih mengalir. Penerangan yang kita gunakan, yang kita pernah nyalakan di masjid itu masih ngalir. Bayangkan itu. Disitulah kita menyadari betapa kita butuh seperti Umar bin Khattab tadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini pentingnya seorang kepala negara mengambil kebijakan strategis. Ini pentingnya kepala negara melakukan kebijakan yang kebijakan itu merupakan legasi amal soleh yang akan terus mengalirkan pahala. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kalau bayangkan kalau pengambil keputusan itu mengambil kebijakan yang kebijakan itu isinya maksiat, terus maksiat itu mengalirkan dosa. Pertanyaannya, apakah dosa itu akan mengalir kepada pembuat kebijakan tadi? Iya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu dalam surat Yasin. Jadi karena itu disinilah pentingnya kita ini harus selalu melakukan amal soleh, karena amal soleh itu nanti menjadi legasi kita. Kita harus selalu berbuat baik pada orang lain karena kebaikan itu akan menjadi legasi kita. Kita akan dikenang dengan amal itu. Kita tidak boleh membalas orang lain ketika melakukan keburukan, karena itu juga akan menjadi legasi kita. Itulah gambaran Islam, agama rahmat lil alamin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit gambaran terkait dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab membuat kebijakan yang luar biasa, dan dampaknya bisa kita lihat sampai hari kiamat, karena kita tidak tahu sampai kapan salat tarawih berjamaah akan terus. Maka kalau ini kembali kita kembalikan kepada apa yang dilakukan Umar, maka subhanallah, pahala yang dialirkan dari amal ini terus sampai hari kiamat. Dan semoga kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu ini terkait dengan masjid kita, mumpung ada kesempatan emas, ya, mumpung ada kesempatan emas. Nah,
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab ini disebutkan wa akhraja Ahmad an Abi al-Bakhtari an Ali radhiyallahu anhu qala, Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis dari Abi al-Bakhtari dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sayyidina Ali, qala Umar radhiyallahu anhu linnas, Sayyidina Umar ketika itu berkhutbah, berpidato. Apa kata Umar? Ma tarona fi fadli, ma tarona fi fadli, fadla indana min hadzal mal. Bayangkan, tadi kita sudah cerita bagaimana seorang khalifah itu dari gaji, dia hanya mendapatkan kompensasi. Tapi saking waroknya, saking zuhudnya Umar itu masih bisa menyisihkan. Coba bayangkan, Umar itu masih bisa menyisihkan. Jadi masih ada kelebihan dari kompensasi yang diberikan oleh Baitul Mal itu kepada Umar. Sebagaimana kisah Abu Bakar itu, meskipun tidak banyak. Jangan membayangkan kelebihan mereka. Itu banyak seperti yang kita lihat dari ini. Ya, para pejabat punya rekening gendut bisa enggak? Enggak. Umar mengatakan, "Atara fi fadlil fadla indana min hadzal mal." Apa pandangan kalian tentang kelebihan dari kelebihan harta yang kami miliki? Faqala an-nasu ya amirul mu'minin, kata orang-orang, baik amirul mu'minin, qad syaghalnaka, kami itu sudah menyibukkanmu, an ahlika, dari keluargamu, kamu tidak lagi sempat mengurus keluargamu, karena itu pantaslah kami, itu kewajiban kami untuk menjamin, untuk memberikan kompensasi. Baitul Mal itu, Baitul Mal muslimin, itu Baitul Mal itu adalah milik kaum muslimin. Baitul Mal itu milik negara, tetapi itu adalah hak kaum muslimin. Jadi karena itu kaum muslimin atau orang-orang mukmin tadi ketika dibegitukan oleh Allah, mereka mengatakan, Anda itu telah kami sibukkan sehingga Anda tidak sempat untuk mengurus keluarga Anda. Ya, Anda tidak sempat mengurus keluarga Anda, kata mereka. Nah, termasuk di sini disebutkan wahai Atika, Anda tidak sempat ya untuk mencari nafkah, untuk melakukan ini itu dan sebagainya, karena sibuk mengurus urusan kami. Itu kata kaum muslimin, kata umat Islam yang Umar bin Khattab sampaikan khutbah tadi kepada mereka. Wa bijaratika, Anda juga tidak sempat urus bisnis Anda. Jadi dulu para sahabat itu profesi mereka kalau tidak bertani, bisnis di jalan. Ya, bayangkan di Mekah mau tani apa? Di Mekah itu tanahnya bukan tanah pertanian. Jadi karena itu, ya, mereka itu dagang dari Mekah ke Syam, nanti balik lagi, begitu kebiasaan mereka. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fi rihat as-syita'i was-sayf. Ya, nah ini. Ketika di Madinah itu tanahnya subur. Karena itu mereka selain berdagang ada juga yang berkebun. Ya, karena ada nakhlah, kebun-kebun kurma yang bisa mereka kelola, bisa mereka manfaatkan. Ya, bisa mereka kelola, bisa mereka manfaatkan. Dulu Abdurrahman bin Auf itu kebunnya diairi oleh, dalam satu riwayat disebutkan, oleh unta sebanyak 100 unta untuk mengairi kebunnya Abdurrahman bin Auf. Saking kaya ya Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu selain dagang juga punya kebun. Itu kaya Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi kalau di Madinah mereka selain dagang, mereka juga berkebun atau bertani tadi. Nah ini, tapi Umar bin Khattab tentu tidak bisa melakukan itu. Kenapa tidak bisa melakukan itu? Karena jabatan sebagai kepala negara tadi sudah menyita waktu Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab tidak bisa mengurus urusan keluarganya, mengurus urusan bisnisnya. Konsekuensi dari itu, Baitul Mal memberikan kompensasi.
Baitul Mal memberikan kompensasi. Tadi kita sudah sebutkan berapa kompensasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah ternyata karena kebutuhan itu kan fluktuatif. Umar bin Khattab dalam kasus ini dengan zuhudnya, dengan waraknya, itu beliau akhirnya bisa menyisihkan. Jadi Umar bin Khattab ini luar biasa. Gak pernah Umar bin Khattab berfoya-foya, gak pernah. Saking adilnya Umar itu, saking adilnya Umar itu ingin berbuat adil, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada dirinya, anaknya, keluarganya, semua diperlakukan dengan adil. Kita masih ingat bagaimana kisah ketika putra beliau terlibat masalah hukum. Umar sendiri yang kemudian menjatuhkan sanksi kepada putranya. Ketika anaknya seperti kisah Abdullah bin Umar yang untanya itu digembalakan di padang milik negara. Apa yang dilakukan Umar? Umar meminta supaya unta itu dijual. Kemudian sebagian diserahkan pada Baitul Mal dan sebagian dikembalikan kepada putranya sebagai hadiah. Sama seperti itu. Itu Umar bin Khattab Bapak-bapak. Jadi tidak ada aji mumpung. Apalagi kemudian menggunakan jabatan, tidak ada. Nah, di sini disebutkan fawalaka, kata kaum muslimin tadi, harta itu, kelebihan itu milikmu. Itu milikmu wahai orang mukminin. Karena Baitul Mal sudah memberikan kepadamu, dan diberikannya itu kan bukan berlebih, diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kamu bisa menghemat, bisa macam-macam, itu hakmu. Masya Allah, Umar itu masih mikir. Berarti kalau ini kelebihan ini bukan hakku. Umar tanya itu. Coba bayangkan, Masya Allah. Lalu kemudian Umar, kenapa Umar begitu? Bapak-bapak sekalian, ada kisah yang lain. Suatu ketika Umar berdiri di atas mimbar, karena mimbarnya itu ada beberapa tingkatan seperti yang kita lihat di Masjid Nabawi. Kemudian jamaah itu melihat waktu pembagian ghanimah, di situ ada kain, yang lain dapat bagian sama, Umar juga dapat bagian, tapi karena tubuhnya Umar itu tinggi besar, maka kain yang dibagikan itu logikanya tidak cukup untuk Umar. Lalu kemudian bagaimana supaya cukup? Umar itu diberi oleh putranya Abdullah bin Umar, bagiannya itu dikasihkan, sehingga bagiannya Abdullah bin Umar dengan Umar tadi itu dijadikan baju, dan jadilah jubahnya Umar. Ketika baju itu dipakai, Umar diprotes oleh jamaah, ya Amirul Mukminin, bagian ghanimah kita kan sama, harusnya pakaianmu tidak cukup, tapi kenapa kok cukup? Berarti kamu mengambil bagian orang lain. Coba bayangkan, kepala negara diprotes seperti itu. Masya Allah. Dan itu sudah berada di atas mimbar. Masya Allah. Kira-kira kalau sekarang mungkin kena hit space, kan? Nah ini Amirul Mukminin. Nah kisah ini juga menggambarkan bagaimana kontrol rakyat kepada kepala negara tadi. Apa yang terjadi? Apa Umar marah? Tidak. Umar menjelaskan apa? Asal usul dari mana pakaiannya tadi, sehingga kemudian pakaian itu cukup. Dan ternyata itu adalah pakaian yang menjadi bagian dari Umar, kainnya tadi, dan juga bagian dari anaknya, kemudian dijadikan satu. Ini contoh yang luar biasa. Jadi berdasarkan pengalaman seperti itu, maka Umar hati-hati. Ini gambaran tentang bagaimana ketika sebuah peradaban, sebuah sistem itu dibangun dengan ketakwaan yang luar biasa. Nah, kisah yang tadi digambarkan Umar bin Khattab tadi, ketika ada kaum muslimin yang kemudian menyatakan ini milikmu, ini untukmu wahai Amirul Mukminin, itu wajar. Mereka mengatakan seperti itu, dan Umar juga wajar menyampaikan begitu karena berdasarkan pengalaman tadi. Maka kemudian
kemudian faqala, kata Umar bin Khattab, ya ini kata perawi hadis ini, maka Sayyidina Ali dalam hal ini, ya perawi hadis ini, ya, ini adalah Sayyidina Ali. Faqala, maka Umar mengatakan padaku, ma taqulu anta? Apa yang kamu katakan? Kata Umar bin Khattab. Qultu, aku katakan, qad asaru alaika, mereka itu sudah menunjukkan, artinya itu memang hakmu, itu memang hakmu, ya, sebagai konsekuensi dari apa yang sudah kau berikan kepada mereka. Kewajiban mereka untuk memberikan hakmu, itu hakmu. Kalau sudah ada kelebihan, itu hakmu. Masya Allah, itu Ali bin Abi Thalib. Dan yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Ali adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Ali itu adalah seorang yang zuhur, seorang yang wara, sahabat Nabi yang Masya Allah, ya, itu Sayyidina Ali, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngomong ini Sayyidina Ali, yang ucapannya itu bisa menjadi hujah. Artinya ketika Sayyidina Ali saya ngomong begitu, omongannya, ucapannya itu bisa kita jadikan pegangan, ya. Qala kul, katakanlah, kul limata ja'alu yakinaka dhanna. Sampai begitu. Kenapa kau menjadikan keyakinanmu menjadi duga? Faqala la takhrujanna mimma qulta. Kamu harus membuktikan apa yang kamu katakan itu sehingga aku betul-betul yakin. Bahasanya begitu. Aku betul-betul yakin bahwa ini hakku. Umar bin Khattab masih mengatakan begitu, pada levelnya level mujtahid, pemikir, khalifah. Coba, yang bahkan dalam banyak riwayat yang kita tahu Umar bin Khattab itu pikirannya, ucapannya itu sering, ya, bersesuai dengan wahyu yang akan turun. Kurang hebat apa Umar bin Khattab? Coba bayangkan, kita masih ingat bagaimana kasus perang Badar, ya, ketika waktu itu Rasulullah SAW membuat kebijakan terkait dengan kasus tawanan perang. Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Abu Bakar. Rasulullah SAW ketika itu condong kepada pendapatnya Abu Bakar karena sifat rahmahnya Nabi. Maka akhirnya Rasulullah tidak banyak membunuh mereka ini, dibiarkan mereka. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, ya, supaya mereka itu lebih banyak yang dibunuh, supaya ini juga menjadi shock terapi, ini bisa menjadi pukulan bagi orang-orang Quraisy yang ketika itu memang sikapnya melakukan permusuhan dengan Islam. Tapi Rasulullah SAW memilih sebagaimana pilihan yang menjadi pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian turun, ya, turun wahyu, ya, yang kemudian menjelaskan apa yang disampaikan Umar tadi, ya. Jadi maka Nabi ayyakun al-asr, tidak pantas, tidak layak bagi seorang Nabi memiliki tawanan sehingga dia harus banyak yuskhinatul ardh. Di situ disebutkan maksudnya lebih banyak yang dibunuh daripada kemudian dijadikan tawanan dan seterusnya. Ini contoh, artinya pikiran Umar, pandangan Umar itu kemudian dibenarkan oleh wahyu. Loh, orang seperti Umar saja, orang seperti Umar ini ketika sudah bicara soal kepentingan pribadinya terkait dengan harta, Umar itu berusaha untuk melepaskan nafsunya, melepaskan syahwatnya. Siapa sih yang gak ingin hawa nafsunya, sahabatnya tadi itu dengan harta? Semua orang pengen seperti itu. Tapi Umar ingin melepaskan itu supaya apa? Tidak ada keputusan yang muncul dari syahwatnya, dari hawa nafsu. Apalagi ini menyangkut soal kepentingan pribadi. Masya Allah, itu manfaat Allah. Jadi Umar akhirnya minta pendapat, dan Ali bin Abi Thalib ketika itu menyatakan pada anaknya bahwa itu miliknya. Ketika disampaikan itu miliknya Allah, Umar masih khawatir. Apa hujahmu? Apa buktimu? Apa argumentasimu? Itu yang dikatakan tadi, la tahrujanna mimma qulta. Lalu kemudian ketika Sayyidina Ali ditantang seperti itu oleh Umar bin Khattab, Sayyidina Ali mengatakan, "Qultu aja." Tentu aku punya argumen. Yang
Sayyidina Ali juga seorang mustahid, seorang pemikir, ya. Dan beliau hidup bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang panjang, ya. Hidup bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang panjang, dari awal sama Rasulullah, beliau tahu persis. Dan Sayyidina Ali punya kecerdasan yang luar biasa. Jadi ketika Sayyidina Umar bertanya, menantang seperti itu, dilayani oleh Sayyidina Ali. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Wallahi la akhuzanna minhu, apa akan keluarkan, apa akan sampaikan argumentasinya itu. Apa kata Sayyidina Ali? Ada syukur hina ba'ataka Nabiullah. Kamu masih ingat kan? Dulu ketika kamu diutus oleh Nabi Allah. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Kan mereka sudah, jadi pada waktu itu Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kamu masih ingat kan? Dulu ketika kamu diutus oleh Rasulullah SAW. Sa'iyang fa'ataita Abbas, ketika itu sambil berjalan, kemudian kau mendatangi Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Fama'aka sadaqata, baginda sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, artinya mencegah terkait dengan sedekah tadi itu, sedekah, ya, beliau itu Abbas tadi itu. Fakana bainakum syai', sehingga antara kamu dengan Abbas waktu itu ada masalah, ada sesuatu. Fakultuli, kemudian aku katakan, fakultali, kemudian kamu katakan padaku, intalik ma'i ila Nabi, ayo kita ketemu Rasulullah SAW. Kamu masih ingat kan? Ini kata Sayyidina Ali kepada Umar bin Khattab, kamu masih ingat kan peristiwa itu? Kemudian apa yang terjadi? Falukhbiru billadzi shana'a, kita akan sampaikan kepada Nabi apa yang telah dilakukan oleh Abbas. Jadi ini ceritanya ada apa namanya bagian sedekah, ya, bagian sedekah. Nah, Umar bin Khattab tidak sepakat dengan apa dilakukan oleh Abbas. Karena ada masalah ini antara Umar dengan Abbas ini, kemudian Abbas mungkin cerita itu pada Nabi, lalu Umar, ya, dalam hal ini dalam posisi dalam tanda petik tadi ada masalah dengan Abbas, supaya tidak ada kesalahpahaman, maka kemudian Umar bin Khattab datang menghadap Nabi, ya, datang menghadap Nabi SAW. Fatarna ila Nabi SAW, maka kami pun datang menghadap Rasulullah SAW. Fawajadnahu khafiran, kami melihat Rasulullah ketika itu khafiran, ini mukanya itu seperti dalam kondisi yang apa namanya kurang senang, ya. Kenapa kurang senang? Karena tadi itu ada peristiwa antara Umar dengan Abbas tadi. Faraja'na summa bagana alaihi, kami kemudian kembali. Besoknya kami datang lagi. Fawajadnahu tayyiban nafs, kemudian kami mendapati Nabi itu wajahnya, hatinya kelihatannya sudah kelihatannya sudah berbeda. Fa'akhbartu billazi sana'a Abbas, aku kemudian memberitahukan apa yang dilakukan oleh Abbas. Faqala laka, maka kemudian, ya, baginda mengatakan kepada amma alimta anna amma rasulullah amma rasuli sinu abihi. Umar, tahu gak kamu, paman seseorang itu adalah sinu abihi. Sinu itu maksudnya dia itu seperti bapaknya, ya kan? Karena masalah Umar ini dengan pamannya Rasulullah. Jadi ketika Umar ada masalah dengan pamannya Rasulullah, itu seolah-olah Umar ada masalah dengan bapaknya Nabi. Nah, kemudian kami kemudian sebutkan kepada Nabi sesuatu yang kami lihat pada saat yang pertama, pada saat itu Rasulullah kurang berkenan. Kemudian aku sampaikan pada Nabi pada saat hari yang kedua ketika Nabi sudah kelihatan, ya, mukanya, hatinya kelihatan lama tadi. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, innakum ataitum fil yawmil awwal, kalian datang pada hari pertama. Wa qad baqiya indi min as-sadaqati nara. Ini ceritanya bukan cerita tentang apa? Bukan cerita tentang antara Abbas dengan Umar sebenarnya. Yang ingin diceritakan dalam riwayat ini adalah Rasulullah itu mukanya tidak berkenan, hatinya gundah. Itu karena kekhawatiran di dalam diri Nabi. Karena di dalam rumah Nabi itu ada uang sedekah yang berupa 2 dinar. 2 dinar itu berapa? Kalau 1 dinar itu sama dengan 4, ya, 0,5 gram, berarti, ya, 2 dinar itu 8
9 ya, 9, katakanlah 9 gram. 9 gram itu kalau kita nilai 1 gramnya itu 1 juta sekarang berarti berapa? 9 juta kan? 9 juta. Fakana alladzi ra'aytum fi khuduri lidzalika. Jadi kalau kamu melihat mukaku seperti itu, hatimu kelihatan tidak, itu karena di rumah itu ada 2 dinar uang sedekah. Masyaallah. Wa ataitu fil yaumi, kemudian kamu datang pada hari ini. Wa qad tuhma, dan aku menghadapi kamu berwadari kalladzi ra'aytum min dini nafsi. Jadi Rasulullah ketika hari itu sudah plong. Kenapa? Karena uang sedekah tadi itu sudah dibagikan. Di dalam ayat sebelumnya yang kita sampaikan, Rasulullah tidak pernah menahan, Rasulullah tidak pernah menyimpan makanan, Rasulullah tidak pernah menyimpan apa? Kelebihan harta. Nah ini diantaranya yang menjadi pegangan para sahabat Rasulullah SAW. Insya Allah. Bayangkan Rasulullah ketika itu menjadi kepala negara, Umar menjadi kepala negara, niru apa yang dilakukan Rasulullah SAW tadi. Maka faqala Umar radhiyallahu anhu, sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Amallahi la syukrana lakal ula wal akhir. Demi Allah, aku bersyukur untukmu bagi yang pertama maupun yang kedua. Insyaallah. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu dipasang waktu syuruk ya. Jadi ini cerita bagaimana dialog-dialog di kalangan sahabat ketika mereka menjadi pejabat. Yang ditiru, yang dicontoh, yang diteladani adalah baginda Rasulullah SAW. Ya. Mereka begitu keras kepada diri mereka karena mereka tidak ingin ada harta umat ini. Ingat, ya, ingat harta baitul mal, ya, perbedaan negara itu seperti harta anak yatim, seperti harta anak yatim. Kita tidak boleh makan harta anak yatim. Itu filosofinya. Kenapa mereka begitu takut kalau ada kelebihan? Takut mereka. Itu yang juga diantaranya menjadi alasan kenapa para sahabat itu mereka tidak mau, meskipun mereka mampu ditunjuk menjadi kepala negara, berapa? Ditunjuk menjadi pejabat, berapa? Tidak mau. Kecuali yang betul-betul memiliki kekuatan iman, yang betul-betul memiliki ketakwaan. Karena jabatan itu bisa membuat mereka tenggelam. Makanya sahabat Nabi, ini nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW pada Abu Dhar. Ketika Abu Dhar ketika itu minta jabatan, apa kata Nabi? Ya Abu Dhar, innaka dhaif, kamu itu orang lemah. Wa hiya amanah, dan jabatan ini merupakan amanah. Hizbun wa nadama, dia merupakan kehinaan bagi orang-orang yang lemah, dan dia akan jadi penyesalan, nanti menyesal. Begitu sudah lengser semua track record dia nanti akan dibongkar. Betul tidak? Begitu dia dibongkar track recordnya apa kira-kira? Yang muncul adalah catatan. Begitu dia mati, sejarah akan berubah. Itu. Tapi lihat, ketika jabatan ini bukan oleh orang-orang kuat seperti Umar bin Khattab, yang muncul adalah catatan-catatan luar biasa. Itulah nasihat Rasulullah. Innaha amanah, hizbun wa nadama. Ini adalah amanah. Ini merupakan kehinaan dan ini merupakan penyesalan. Nanti nyesel. Hisabnya, coba bayangkan di dalam kubur saja, di dalam kubur saja, doa-doa orang yang didolimi itu mengalir. Di dalam kubur saja dia disiksa oleh malaikat. Doa-doa orang yang didolimi akibat kebijakan-kebijakan dia ngalir semua. Apalagi nanti di akhirat, Masya Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan mereka yang korupsi, mereka yang ambil hartanya umat, itu nanti akan mikul harta itu. Coba bayangkan kalau mereka itu ngambil, ya mungkin apa namanya, satu pulau, mungkin satu gunung, mungkin ya tambang batu bara itu mereka kuasai. Coba bayangkan berapa yang akan mereka pikul, dan itu mereka akan pikul, mereka akan tanggung, mereka akan mampukah? Dalam riwayat itu disebutkan kalau seekor sapi saja mereka harus pikul. Sapi ini sapi itu berapa?
Apakah mereka cuma korupsi satu sapi? Lebih dari itu. Inilah yang digambarkan Nabi, innaha hizun wa nadamah. Jabatan itu merupakan kehinaan. Jabatan itu merupakan penyesalan bagi siapa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Siapa orang-orang yang lemah? Orang-orang yang tidak mampu tadi. Mereka yang tidak punya iman, mereka yang tidak punya ketakwaan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran penting. Ini termasuk bagian dari kebijakan yang kemudian diwariskan Umar, dan itu pahalanya terus mengalir. Ketika kita cerita begini tentang bagaimana Umar bin Khattab, kebaikan-kebaikannya, itu tentu akan mengalirkan pahala kepada beliau. Ya, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka, kemudian kita melakukan seperti yang mereka lakukan, itu juga akan mengalirkan pahala, karena kita berguru kepada mereka dan mereka adalah guru-guru kehidupan kita. Itulah yang diceritakan dalam kitab Hadis Sahabat ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan legasi, bisa menanamkan legasi, bisa mewariskan legasi sebagaimana yang dulu mereka tanam, dulu mereka wariskan, dulu mereka tinggalkan, dan itu terus mengalir sepanjang hayat mereka. Itu yang menjadi harapan. Dan hari ini, ya, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan pemegang kekuasaan, hari ini kita hanyalah rakyat biasa, maka yang paling mungkin bagi kita amal soleh tadi. Di antaranya sekarang, ya, wakaf, ya, di antaranya sekarang sedekah, ya, atau ngajar. Kalau nggak punya duit, ya, nggak bisa wakaf, nggak bisa sedekah, kita bisa ngajak orang lain, ngajak saja itu insya Allah, nge-share itu insya Allah, ya, itu bagian dari legasi. Allah akan catat, jangan meremehkan amal itu. Jadi kalau para jamaah sekalian tidak punya duit, tidak punya harta, supaya punya legasi, share kalau ada informasi terkait dengan wakaf, terkait dengan sedekah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari amal soleh tadi. Itu amal seminimal yang bisa kita lakukan. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya, di situ disebutkan man adda khoslatan minal khairi kana kama adda faridatan fi masirah. Jadi kalau kita melakukan perkara sunnah dihukumi sama seperti perkara wajib. Jadi pahalanya sama dengan menjalankan kewajiban. Wa man adda faridatan kana kama adda faridatan fi masirah. Ketika kita menunaikan satu ibadah fardhu, sama nilainya dengan 70 kali ibadah fardhu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Ya, taufik ini penting. Kita sudah tahu, tapi kalau tidak diberikan taufik gak tergerak untuk melakukan amal soleh. Ya, jadi kita minta kepada Allah supaya kita diberikan taufik oleh Allah, sehingga apa yang sudah kita tahu kemudian menggerakkan kita, dan jangan menunda. Melakukan amal soleh jangan ditunda. Ya, dalam kitab Al-Fawaid, Al-Hafidh Ibnu Jauzi mengatakan, ya, kan ja'a as-sawabu yas'a ilaika fa waqafa bil badi. Betapa banyak pahala itu menuju kepada Anda, kemudian pahala itu berhenti di depan pintu, gak jadi masuk. Kenapa gak jadi masuk? Ya, kenapa gak jadi masuk? Fahidahu, justru pahala yang kita tolak. Kenapa kita tahu? Ya, karena kita mengatakan saufa wala'ala. Kita selalu mengatakan entah saja. Usahakan setiap hari kita bisa sedekah. Usahakan setiap hari, apalagi ini bulan suci Ramadan. Meskipun tidak banyak, rekeningnya sudah ada, Anda tinggal transfer. Dan Al-Fakir yakin lah yang hadir di sini semuanya punya mobile banking, ya, punya aplikasi, ya, tinggal nggak usah banyak-banyak. Misalnya satu hari, setiap hari bisa tip 100.000, satu bulan sudah berapa? Tapi itu ringan. Untuk beli takjil, coba bayangkan 100.000, ringan. Kalau setiap hari subuh begini kita transfer, masya Allah, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira
yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga ini semuanya sekali lagi menjadi kemuliaan bagi kita semua. Dan Allah banyak yang baik. Subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.